Senang sekali saya Marca, Duta PNJ Batch 5 yang hadir menemani kalian dalam podcast BIPO, Bincang Politeknik. Nah, apa kabar nih teman-teman kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan bahagia dan lindungan Tuhan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik yang pastinya lagi dipikirin banget nih sama banyak orang. Terlebih untuk kalian yang lagi galau kira-kira mau masuk kuliah kemana sih? Untuk itu, seperti yang diketahui bahwa penerimaan mahasiswa baru 2026 telah resmi bergulir. Nah, jadi untuk kalian yang memang ingin masuk PNJ nih, ataupun yang udah menjadikan PNJ sebagai salah satu pilihan kalian, wajib nonton episode kali ini sampai tuntas. Karena pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai informasi-informasi apa saja tentang jalur masuk PNJ, entah itu mulai dari persyaratannya, jalur masuknya, dan apa saja sih yang harus disiapkan, serta tips and trick yang akan kalian gunakan untuk masuk ke PNJ. Oleh karena itu, saya tidak sendiri, saya juga telah menghadirkan narasumber hebat kita, yaitu Ketua PNB 2026, yakni Bapak Ridwan. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Selamat siang Marca. Alhamdulillah baik ya Pak? Baik, alhamdulillah. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih ke Bapak terkait informasi-informasi penerimaan mahasiswa baru. Boleh nih Pak? Boleh dong Marca. Nah, untuk itu sepertinya Pengers masih ingin tahu lebih dalam nih tentang Bapak. Boleh nggak Bapak perkenalin diri Bapak dulu? Oke, siap ya. Halo Pengers dan calon maba PNJ 2026. Saya Muhammad Ridwan SMM. Saya di sini sebagai dosen tetap di jurusan Teknik Mesin dan saat ini diamanahkan sebagai Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2026. Gitu Marsya. Berarti saat ini Pak Ridwan merupakan Ketua dari Penerimaan Mahasiswa Baru PNJ 2026 nih teman-teman. Betul sekali. PNJers ini lagi semangat banget nih Pak. Bahkan di Instagram kita, entah itu di DM ataupun komentar, itu lagi rame-rame banget nanya tentang PMB. Oh ya? Untuk itu pertanyaan pertama kita akan masuk ke jalur masuk dulu kali ini ya Pak. Oke. Apa sih Pak bedanya dari SNBP, SNBT, serta ujian mandiri, dan apakah penerimaan di Politeknik itu tuh berbeda dengan universitas? Oke. Baik, sebelumnya saya mengutip lamannya SNPMB, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru ya. Di sana tertera jelas bahwa ada dua jalur utama pada seleksi nasional, yaitu SNBP berdasarkan prestasi dan SNBT berdasarkan tes. Namun PNJ memilih seleksi nasional dengan 3 jalur Maca. Yang pertama SNBP dengan komposisi 20% dari total kuota yang ada, kemudian 50% untuk SNBT dan 30% untuk jalur mandiri. Mandiri ini mandiri nasional tentunya ya. Gitu. Dan kita juga punya jalur seleksi mandiri kerjasama dan seleksi lainnya seperti itu. Berarti memang banyak banget nih ya Pak? Banyak banget, betul. Berarti penerimaan Politeknik Negeri Jakarta itu sama dengan PTN lainnya ya Pak? Sama, prinsipnya sama, tidak ada pembedaan. Lalu boleh dijelasin lebih lanjut gak sih Pak timeline terkait SNBP nih Pak? Karena sekarang ini kan lagi mulai-mulainya SNBP nih Pak. Baik, untuk timeline yang tadi saya lansir dari lamannya SNPMB itu ya, kemudian saya satukan sebagai timeline resminya PNJ. Seperti biasa kita tahu bahwa saat ini nih bulan-bulan Januari akhir ini sudah mulai adanya registrasi akun ya dari pihak sekolah. Kemudian nanti pendaftarannya mulai tanggal 3 Februari ya Marca ya, sampai 18 Februari. Dan seleksinya sampai 30 Maret, kemudian pengumuman hasil SNBP-nya ketahuan masuk PNJ apa enggak gitu ya, itu 31 Maret. Kemudian di SNBT juga sama, nanti calon peserta SNBT ini akan registrasi sampai tanggal 7, daftar juga sampai tanggal 7 April. Kemudian akan ada pelaksanaan UTBK dari tanggal 21 April sampai 3 Mei. Dan pengumuman hasilnya di 25 Mei. Nah, setelah itulah baru kita melakukan seleksi nasional mandiri. Nah, seleksi nasional mandiri ini di PNJ ada 2 nih, teman-teman PNJers harus tahu ya. Yang pertama ada jalur seleksi mandiri prestasi, yaitu berdasarkan hanya nilai rapor. Sedangkan jalur yang satu lagi adalah berdasarkan jalur tes tulis. Nah, kuotanya 30%. Nanti kalau di-spill lebih dalam kayaknya malah pengen cepet-cepet jadi anak PNJ nih kan? Iya nih ya. Pastinya. Nah, jadi jangan lupa dicatat ya guys timelinenya. Lalu untuk selanjutnya perbedaan SNBP tahun ini dengan tahun sebelumnya itu ada nggak sih Pak?
Wah jelas ya, kan angkatan kalian 2026 adalah angkatan pertama kalinya diadakan tes kemampuan akademik atau TKA. TKA menjadi salah satu persyaratan, butirnya gini, peserta mempunyai nilai TKA. Itu aja konteks yang ditulis oleh panitia pusat ya. Jadi tidak ada tertulis akan menjadi syarat minimum atau akan berapa persen, tidak ada. Yang jelas peserta mempunyai nilai TKA. Kan pertanyaannya memang untuk SNBP ya, seperti itu. Beda banget ya Pak dengan Beda. ada nih Pak. Belum ada ya. Seperti itu. Ya mirip-mirip UN gitu kali ya. Ya seperti itu. Lalu untuk selanjutnya yaitu di SNBP tahun ini tuh bisa milih berapa pilihan sih Pak? Seperti yang sama dengan tahun lalu ya. Yang saya ketahui bisa memilih prodinya di PNJ itu ada 2 gitu ya. Tapi yang paling penting gini sih, sebenarnya bukan berapa prodi. Kita udah tahu bersama, kan saya juga ngajar ya di kelas mahasiswa yang saya tanya, kamu milih SNBP, milih PNJ jalur apa gitu kan? Oh jalurnya SNBP misalnya gitu ya. Dan mayoritas memang menyatakan bahwa pilihan 1 adalah PNJ, makanya diterima di PNJ. Gitu. PNJ nggak mau jadi second choice lah ya? Nggak mau dong tentunya. Itu kayak empirisnya seperti itu Marca ya. Baik. Lalu cara milih PNJ lewat jalur SNBP itu seperti apa sih Pak? Dan apakah benar PNJ itu masuknya wilayah Jawa Barat? Karena seperti yang kita tahu nih Pak, PNJ itu kan Politeknik Negeri Jakarta. Jadi itu PNJ itu masuk ke wilayah DKI Jakarta kah atau Jawa Barat sih Pak? Ya memang kalau dilihat dari namanya Jakarta ya. Iya. Ya dulu tuh kalau sejarah dari Pak Direktur ya, bahwa dulu belum ada tuh yang namanya Depok masuk ke Jawa Barat. Maksudnya dia masih jadi satu kecamatan tersendiri, belum kota seperti sekarang, sehingga sulit dinamakan Politeknik Negeri Depok gitu ya. Maka dia dimasukkan ke Politeknik Negeri Jakarta, masuk ke wilayah Provinsi DKI Jakarta waktu itu. Cuman PNJ saat ini masuknya memang ke Jawa Barat, sehingga kuotanya masuk ke Jawa Barat. Yang saya tahu. Kalau mau daftar Jawa Barat. Yes, betul sekali. Lalu kita lanjut ke SNBT nih Pak. Boleh silakan. Sebenarnya kalau di PNJ itu SNBT-nya pakai nilai murni atau ada nilai tambahan lain sih Pak? Yang jelas kalau SNBT ya, pesertanya memang hanya dinilai dari hasil SNBT-nya begitu ya. Jadi ikut seleksi nasional yang kita udah tahu ya, seleksinya ya tidak dibedakan IPA-IPS ya atau bahasa begitu. Jadi nilai murni. Oh berarti kalau misalnya terkait nilai nih Pak, kira-kira siswa dan siswi itu bisa nggak sih melihat nilai mereka untuk masuk ke prodi yang mereka inginkan seperti itu? Sepengetahuan saya dari tahun-tahun sebelumnya nih ya, tetap mereka nanti akan diberikan sertifikat hasil SNBT-nya, keluarlah berapa skornya begitu ya, sehingga ya mereka masuk ke jalur walaupun pemilihan jurusannya sudah sebelumnya gitu ya. Kan nanti kata-katanya kan kalau nilai SNBT bisa dipakai untuk tes-tes yang lain ya. Begitu ya. Sujud. Betul sekali, dari beberapa kampus. Soalnya kebetulan saya juga dari SNBT nih Pak. Dan Oh iya. waktu itu keluarnya memang setelah mau masuk pengumuman. Oke. Iya, jadi passing grade-nya bisa dilihatnya setelah nanti kalian udah UTBK ya, udah setelah pengumuman. Lalu satu lagi nih Pak, pertanyaan soal SNBT maaf. Jadi ada yang nanya, kalau saya anak IPS, bisa nggak sih Pak lintas jurusan ambil teknik PNJ lewat SNBT? Karena teknik itu kan memang masuk rumpun saintek ya Pak, sedangkan dia dari sosum itu seperti apa Pak? Baik. Kan SNBT kita bisa milih sampai 4 program studi ya pilihannya. Kemudian dari 4 pilihan program studi maksimum itu, tentu kita harus menyesuaikan dengan apa ya bahasanya ya, peminatan kita waktu di SMA atau SMK. Jadi jangan sampai nyembrang sih kalau yang saya tahu ya. Karena bukan berarti nggak boleh ya kalau anak misalnya jurusan akuntansi tiba-tiba jadi manufacturing gitu, kuliahnya di manufaktur gitu ya. Agak kesulitan nanti untuk belajar basic science seperti matematika dasar, fisika dan lain-lain gitu. Jadi memang harus lebih tahu medan tempurnya sendiri gitu. Betul, kita tahu, kita logistik kita udah tahu ya alat-alat perang kita yang mau kita ya seperti itu. Yang penting harus giat belajar dan berdoa aja ya Pak. Betul sekali. Nah lalu selanjutnya kita mau masuk ke jalur pertanyaan yang paling banyak ditanya nih Pak oleh Pengers, yaitu ujian mandiri. Nah kira-kira untuk ujian mandiri itu jalur penerimaannya kapan sih Pak dibukanya dan timeline-nya itu seperti apa? Baik, perlu teman-teman calon maba 2026 di manapun kalian berada, PNJ itu mempunyai aturan tertentu atau sudah dibuat aturannya yang berbeda dengan kampus lain.
ya, sekalipun itu politeknik yang ada di Indonesia. SNBP kita, maksud saya mandiri kita akan kita mulai pada 28 April. Jadi beberapa waktu bahkan sebelum pengumuman SNBT. Cuma memang diakhiri pada tanggal 28 Mei. Tadi kan pengumuman SNBT 25 Mei nih. Nah, PNJ itu menutup jalur seleksi pendaftaran mandirinya adalah 28 Mei. Jadi 3 hari ya setelah SNBT keluar, udah tuh mereka nggak boleh galau lagi. Makanya teman-teman yang ada di layar sana nggak boleh galau. Harus sudah menentukan pilihannya jatuh di prodi apa yang ada di PNJ. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaannya kan ada apa aja sih di ujian mandiri ya? Kita nggak hanya punya jalur mandiri itu seleksi tes. Ya, ada tes yang ya tesnya mungkin mirip-mirip SNBT kali ya. Tapi nilai persentasenya atau kuotanya itu tidak full 30%. Jadi kiralah kalau ada 100 orang dalam satu program studi yang akan diterima di SNBP itu 20 orang. Yang akan diterima di jalur SNBT 50 orang. Nah, 30 orangnya lewat jalur mandiri. 30 itu dipecah lagi. Nah, ada yang jalurnya lewat tadi rapor dan hanya rapor. Kita tidak melihat sisi TKA, walaupun nanti TKA juga dilampirkan ya. Nah, yang kedua jalur tes tulis tadi, tes yang diadakan biasanya memang kita mengadakan secara online gitu ya. Cuma memang kuotanya akan diperbesar pada jalur rapor. Jadi makin kesini tuh selama akreditasi sekolah kalian berdasarkan ban SM itu dari Kemendikdasmen berakreditasi A, itu sangat memungkinkan besar masuk ke PNJ. Seperti itu. Gak perlu galau lagi ya Pak, karena betul sekali. SNBP dan SNBT itu masih ada jalur mandiri dan itu mirip dengan jalur SNBP dan SNBT. Betul, dan kuotanya lebih besar daripada SNBP ya, seperti itu. Berarti untuk materi yang di ujian mandiri itu juga mirip dengan UTBK ya Pak? Betul sekali. Nah, lalu pada jalur mandiri PNJ itu tuh kira-kira PNJers bisa masuk ke program apa aja sih Pak? Terkait kerjasamanya mungkin yang belum Bapak jelaskan. Ya baik, kalau seleksi nasional PNJ terbuka untuk 35 program studi diploma 3 dan diploma 4. Diploma 4 itu sejajar dengan sarjana ya, namanya sarjana terapan. Nah, dari 35 program studi tadi yang dibuka kelas kerjasama itu tidak semua. Nah, kerjasamanya menarik sekali nih, ini yang mungkin Marcia sudah tahu ya. PNJ itu kerjasama dengan lintas industri, mitra industri dan dunia kerja, juga kerjasama dengan internasional. Kita sudah bekerja sama dengan China, kemudian dengan Korea Selatan, dengan Jepang, dan ya mudah-mudahan kita tambah banyak lagi. Nah, untuk nasionalnya, ada anaknya Pertamina, yaitu PT Badak LNG. Ada dulu namanya Holcim, sekarang PT Solusi Bangun Indonesia atau SBI. Kemudian kita punya sisi IT dari UI gitu ya, kerjasama. Dan kita juga punya kerjasama dari luar negeri. Saya lupa sebutkan Malaysia. Malaysia kita punya 2 program untuk MSU, Management Science University dari Malaysia di Kuala Lumpur, dan UTM. Nah, 2 kampus besar di Malaysia ini tuh memang terkhusus untuk beberapa program studi seperti di akuntansi, kemudian di AN gitu ya, administrasi niaga. Untuk di UTM hanya untuk di teknik mesin. Kemudian kita punya juga program kerjasama dengan LZPU. Ini juga baru 2026 ini yang baru dibuka untuk kelas D3. Untuk D3 teknik mesin 1 tahun di PNJ, 1 tahun di LZPU, Liuzhou Polytechnic University, dan 1 tahun lagi di enterprises-nya di China, seperti itu. Oh iya Pak, ngomong-ngomong, dengar-dengar tahun lalu itu ada open house nih Pak. Kira-kira tahun sekarang tuh akan diadakan open house lagi nggak sih Pak? Oh jelas, open house kita kalau PNJ itu kan tiap tahun nerima 3.000 mahasiswa ya. Iya. Secara implementasi sekitar 2.700 real akan jadi mahasiswa PNJ. Nah, kita akan targetkan kalau bisa 2 kali lipat dari itu ya yang datang sebagai peserta open house ya. Dan open house kita untuk kali ini diadakannya April. Nah, tapi tunggu tanggal mainnya, Aprilnya tanggal berapa? Oke, berarti karena belum ada tanggal pastinya, kalian jangan lupa untuk follow dan juga pantengin media sosial PNJ untuk informasi selanjutnya tentang open house. Karena info soal PMB udah, sekarang tinggal tips and trick nih Pak. Ada nggak sih tips untuk siswa-siswa agar bisa masuk ke PTN ataupun ke PNJ? Untuk kalian yang
memang niat banget jadi mahasiswa PTN 2026, tentunya banyak cara upaya gitu ya yang bisa kalian lakukan selain kalian sudah ikhtiar gitu ya, kemudian sekolah sudah menyatakan kalian eligible atau memang ada yang belum eligible, tentu berjuangnya di SNBT. Porsi 50% itu porsi yang sangat banyak ya. Katakanlah tadi 100 orang satu prodi itu ya, 50-nya tuh SNBT. Berarti kalian harus mempersiapkan, lihat soal-soal SNBT tahun sebelumnya atau pelajarilah dari X, dari manapun gitu ya, akun yang lain. Kemudian tenang saja, PNJ kali ini akan melihat kualitas kalian lewat mandiri gitu ya, dan mandiri juga kita akan lewat rapor yang dari semester 1 sampai 5. Apakah kalian akan masuk ke PNJ? Tentunya ya berdasarkan kemampuan kalian itu sendiri. Dan jangan lupa kelas kerjasama juga. Kalau kerjasama tentunya ini adalah kemampuan finansial sih Marca ya. Nanti apakah orang tua kalian memang dinyatakan layak untuk mendaftarkan kalian ke PNJ lewat jalur kerjasama tadi. Karena untuk kelas kerjasama itu memang lebih besar biayanya ya Pak? Betul. Kita cuma punya 2 Marca, jalur yang beasiswa secara institusional. Yang pertama jalur Badak LNG yang anak Pertamina tadi itu free of charge, bahkan tiap bulan dapat uang saku dari ada satu lagi dari PT SBI. Tapi selain itu seperti Formosa, UTM, MSU, LZP yang saya katakan tadi, itu memang harus ada UKT-nya, uang kuliah tunggal. Untuk yang 2 beasiswa tadi itu kira-kira jurusan apa ya Pak? Nah, khusus untuk SBI dan PT Badak LNG, mereka hanya ada pada D3 Teknik Mesin. Memang D3 Teknik Mesin ini paling banyak kerjasamanya, begitu. Berarti kalau misalnya kalian yang mau masuk jurusan teknik mesin, bisa banget nih kepoin tentang beasiswa PT Badak LNG dan juga SBI ya. Ya betul. Oke. Baik Pak, kita udah masuk ke penghujung podcast nih Pak. Terima kasih banyak karena telah menyempatkan hadir dan juga sharing terkait PMB pada podcast kali ini. Nah sebelum menutup podcast kali ini, ada nggak sih Pak pesan ataupun ajakan untuk siswa dan siswi di rumah agar bisa masuk ke PNJ? Pesan saya, siapin diri kalian jadi mahasiswa PNJ itu suatu kebanggaan ya, dan banyak banget lulusan PNJ yang langsung berkiprah di dunia industri baik di dalam dan di luar negeri, dan saya pikir kalian sih pantas ya jadi mahasiswa PNJ. Iya, saya juga suatu kebanggaan nih bisa hadir dan juga ngobrol langsung kepada Bapak sebagai Ketua PMB 2026. Nah, PNJers, perjuangan kalian masih sangat panjang loh. Jadi jangan lupa untuk terus semangat dan fokus ya. Nah, untuk kalian yang ingin tahu informasi selanjutnya mengenai PNJ ataupun PNB, jangan lupa untuk akses website resmi kita di www.pnj.ac.id dan jangan lupa follow serta pantengin media sosial kita di bawah ini ya. Serta kalian juga jangan lupa untuk kepoin TikTok kita karena setiap weekdays pada jam 3 sore kita akan melakukan live terkait PMB ini. Saya Marca dan saya Ridwan. Pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Bipol selanjutnya. See you, Ranger! See you!